Ya, jadi saya sangat excited ya karena bisa berkunjung ke Alisa Beta Farm. Wah, gitu. Yang Selamat datang nih. ownernya Kak Saya Andri. Andri. Ya. Ya, jadi Alisa Beta Farm ini kayaknya lagi naik daun nih kayaknya gitu. Amin, amin, amin. Ya. Ya. Jadi Alisa Beta ini berdirinya kapan ya? Kita kalau benar-benar menseriusi itu paling baru setahun ke belakang. Setahun ke belakang ya. Memang ini hobi waktu biasa sih, hobi waktu kita kecil kan. Ya. Ketika sekarang lihat, ikan cupang udah beda ya, nggak kayak dulu lagi. Oh, Dulu kan gitu ya. senangnya aduan gitu kan. Ya. Cupang-cupang SD lah kan waktu itu. Nah sekarang udah gini, wah ini menarik. Jadi kita mulai lagi dan kita coba pelajari. Tapi baru 1 tahun ya, ranah di percupangan Kota Lubuk Linggau itu kayaknya wah gitu. Ya. Sampai instansi pemerintah terkait, Iya. balai karantina, semua dirangkul sama Alisa Beta. Wah, hebat deh. Makasih Bang Robi. Cuman memang kita ada komunitas sih. Oh, Jadi iya. melalui komunitas LBC ini. Oh ya, Linggau Beta Community ya kita udah sempat 3 kali ngadakan event. Sampai terakhir kemarin kita kontes yang ya lumayan ramai ya, sampai 533 entry. Wow. Ya di situ semakin banyak belajar Bang Robi. Gitu. Nah, boleh kita ngobrol sampai masuk lihat ikannya? Ya, boleh. dong. Yuk Harus kita langsung wajib masuk itu. ya. Ayo, Oke. masuk. Welcome to Alisa Beta. Iya. Ya, Vira. Ya. Wah. Ini ikannya mantep kayaknya ya. Nah, jadi mulai serius itu baru 1 tahun ke belakang Iya, ya. 1 tahun sudah. Jadi ikan Kak Andri sendiri itu dari import kah atau dari petani Indonesia yang gimana gitu Ya. Kalau import kita belum pernah ya Bang Robi. Cuman kita coba cari beberapa dari teman-teman gitu kan, kita cari indukan kualitas gitu yang dari Indonesia ya, kita coba breed gitu kan. Dan kebanyakan juga teman-teman yang punya indukan berkualitas itu kita juga nggak tahu, mungkin bisa jadi lainnya juga ada lain import. Tapi yakin sih kalau di kita, saya yakin sama produk kita bahwa ikan-ikan di Indonesia itu kualitasnya bagus. gitu kan. Oke, jadi saya kan pensiun perikanan tuh udah cukup lama nih Kak. Iya, main Jadi kalau zaman saya itu ikan-ikan cupang itu warnanya itu terbatas banget. Oh iya. Dulu paling pelakat solid gitu ya. Giant pun giant solid. Sekarang udah bervariasi ya. Nah, jadi yang lagi difokuskan di Alisa Beta nih jenis apa nih? Oke, memang Bang Robi ini senior saya. Wah, senior apaan nih? Banyak belajar juga sama dia. Ini juga supplier pakan, Bos. Oh, enggak. Ya, oke, lanjut. Oke, jadi kalau di sini kita fokus pada hampir semua ikan-ikan untuk kompetisi, Bang Robi. Jadi dulu awalnya plakat gitu kan, plakat multicolor sih. Dulu dari awal Alisa Beta seringnya karena kita seneng warna. Jadi kita main di plakat multi, kemudian mulai banyak kumpul, sharing sama teman-teman lain. Apalagi setelah kita ngadakan acara kontes, akhirnya kita lihat teman-teman dari kota lain, wah semua rata-rata pemain kontes itu sedia. Jadi dia sedia semua tipe ikan cupang. Jadi maksudnya gini Bang Robi, kita itu harus ready plakat, juga harus ready half moon, juga harus punya crown tail, gitu kan, harus punya giant, sehingga ketika ada calon pembeli ya ibarat toko punyanya Bang Robi lah, ada semua. Itu kan mau ini ada. Oke. Siap. Cuman itu ya apa namanya, kalau kita kan melihat dari ketersediaan dari perlombaan kontes gitu ya. Tapi kalau yang kakak fokuskan sendiri ada nggak?
Karena kita awalnya main di multicolor, saya fokusnya di multicolor. Multicolor. Ya, kebanyakannya di plakat. Ya, Soalnya 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 kan saya kan ya maklum lah ya, kalau kita mau ngevlog kan harus belajar dulu nih. Ya, jadi saya semalam itu banyak nonton dan segala macam, mereka kayaknya kalau misalnya si A, dia udah tahu nih spesialisnya ini gitu. Biasanya gitu ya. Iya, benar. Kayak saya lihat semalam King Rose Beta, dia spesialis King untuk Rose, King Rose dia spesialis untuk Half Moon misalnya gitu ya. Menurut dia Half Moon lebih mudah daripada plakat, padahal kenyataannya kan berbalik ya. Iya. Oke. Nah, jadi kita lihat nih. Ini kan cupang-cupangnya banyak banget nih. Ya kan? Ya. Nah, kalau saya lihat cupang itu udah menjurus ke pinggang yang encok nih. Nah, kalau Kak Andri sendiri apa nih suka dukanya melihara ikan cupang nih? Banyak Bang Robi. Dukanya itu harus kita nikmati. Karena nanti dari proses itulah kita bisa merasakan nikmatnya. Oke. Saya dari awal di sini tuh dari cuman satu rak kecil, kemudian nambah karena hobi. Terus kenapa nggak hobi ini coba kita kita cari, kita belajar jualan, belajar pasarin gitu kan, akhirnya hobi kita menghasilkan. Sampai sekarang ya saya juga di sini ada tim. Di sana nanti boleh lihat ada kebetulan tim kita lagi bantu nguras. Kalau kemarin sendirian, bener sih, encok. Karena apa? Karena banyak gitu yang harus kita kuras sekarang, dan biasanya itu langsung dalam satu hari kita selesaikan gitu kan. Tapi memang kalau beda ya, kalau orang mencintai cupang dia membersihkan itu aja. malahan nikmat gitu ya. Justru dukanya ya itulah, bisa dibilang duka tapi sebenarnya itu masuknya jadi hal yang harus kita nikmati. Iya, ada kenikmatan tersendiri ya, apalagi kalau salt ya. Iya. Kalau kesedihannya tuh kalau ikan kita sakit gitu kan, terus ada yang mati. Nah, karena kita benar-benar ngerawat, kita lihat perkembangan tiap hari, kadang sedih aja lihat ikan yang kita rawat ini mati. Kita kan harus tahu nih kenapa, airnya kah, karena pakan kebanyakan kah, atau ada penyakit yang lain. Nah, jadi kalau Alisa Beta sendiri di cupang nih, setahu saya dia ada beberapa kategori nih. Contohnya ya, kita sebagai reseller kah, atau kita sebagai breeding, atau merangkup keduanya nih. Kalau Alisa Beta seperti apa nih? Ya, kalau saya bikin di bio-nya Instagram Alisa Beta, itu saya bikin breeders, hobbies, breeder, and seller. Jadi awalnya berangkat sebagai hobbies, kemudian belajar nge-breed, setelah itu belajar menjadi seller. Jadi ya, cuma ternyata memang iya sih, kalau saya lihat itu di dunia percupangan ini kita nggak bisa semua. Jadi kadang orangnya ada memang dia ahli di breeding gitu, cuman untuk di pemasarannya dia kurang. Cuman ada yang dia memang jago masarin tapi dia ternak gagal terus. Iya, ternak gagal terus. Cuman kalau kami coba jalanin pelan-pelan lah. Insya Allah kita dari penghobi, kita juga nge-breed. Ya kadang kita nge-breed punya teman, atau kadang indukan kita dipinjamkan ke teman gitu kan. Apalagi ada tim ya. Ya, ada. Ya semua dari komunitas. Dan saya juga sebagai silent reader ya, kayaknya LBC memang benar-benar kompak banget gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kompak banget ya. Beda kayak zaman dulu ya, nggak seberapa lah, tapi kayaknya LBC memang benar-benar kompak lah gitu. Ya, karena kalau di komunitas itu gini Bang Rodi, sebenarnya kita nggak perlu komunitas yang formal-formal amat. Dari sering nongkrong bareng, dari sering ngopi bareng gitu, nanti kita sharing. Nanti ketika kita ngobrol-ngobrol kadang kan tercetus ide, kita ngadain acara ini yuk, kita ngadain acara gini gitu kan. Karena awalnya di Linggau ini kita nggak langsung kontes Bang Robi, kita awalnya dulu hanya festival aja. Maksudnya kita gandeng acara punya kedinasan, acara Kota Lubuk Linggau. Ikut nih, kami dari LBC mau ngadain festival cupang gitu. Ininya apa? Idenya seperti apa? Ya biar warga kota di sini tuh mengetahui, ini loh ikan cupang. Semakin antusias, semakin orang ingin tahu, semakin banyak nanti yang
yang mulai menyukai ikan cupang. Oke. Kembali ke tadi yang profil di Instagram dari hobis, breeder jadi seller nih. Nah, jadi pertanyaan selanjutnya, Alisa Beta itu lebih fokus ke quantity atau quality ini? Oke, Nah, karena ini merangkul semua nih. Kalau seller kan harus quality. iya. Kalau breeder dia harus cetak quantity yang sebanyak mungkin Iya. gitu. Kalau Alisa Beta ini kita jarang jual partai ya, Bang Robi. Oh, jarang jual partai. Tapi bukan berarti kita tidak ngebreed. Artinya gini, kami itu ngebreed itu tapi kami pilih. Jadi kami tidak asal ngebreed, ya kita cari yang memang indukan kualitas. Karena toh dari indukan yang kualitas ini juga hanya berapa persen nanti hasilnya berkualitas. Jadi daripada nanggung, kenapa nggak kita ngebreed indukan yang kualitas sekalian? Karena harapan kita nanti 10 atau 20% anakannya itu akan menjadi anakan yang berkualitas gitu. Jadi kami lebih ke quality. Kalau quantity ada beberapa ya, biasanya kita hanya bagi untuk teman-teman lah, teman-teman yang oke lah, nih ada yang base galan atau ada selo, teman-teman ada yang mau ambil gitu kan, ya sesama kita lah ya, ya silakan gitu kan. Gitu bosku. Jangan Wiki, apa bos? Kamu jadi penonton kayak di situ. Intermezzo. Nggak apa-apa. Nah, jadi membahas masalah quality nih. Dengar-dengar Kak Andri pernah nih mengekspor ikannya, bener nggak tuh Kak? Alhamdulillah kita langganan luar negeri ada. Jadi kami udah pernah jual ke Malaysia itu udah 3 kali. Malaysia. Terus kita ke Denmark 1 kali. Terus kemarin saya jual Black Samurai itu jenis ikan ya, bukan samurai. Ya. Itu ke Korea Selatan 1 kali. Wah. Kalau untuk domestik ya sama sih. Seluruh Indonesia. Ya, hampir semua pulau udah pernah, bahkan yang kita belum kesana ikannya udah kesana. Ya, benar. Iya. Benar. Nah, jadi mungkin banyak teman-teman yang ingin meniru jejak kesuksesan Alisa Beta nih. Gimana cara mempromosikannya nih? Lewat media apa gitu? Jadi gini, pertama dari hobi itu ketika kita ingin memasarkan ikan kita, jadi kalau menurut kami itu kita harus manfaatin media-media yang ada. Apalagi media tersebut sekarang di Indonesia ini kan ini Bang Robi, kita kan masih gratis, menggunakan Facebook gratis, menggunakan Instagram gratis, YouTube juga gratis, artinya tidak perlu bayar ke vendornya gitu kan. Yang penting kita ada kuota ya kan, dan rata-rata kita memiliki handphone gitu kan. Tinggal bagaimana teknik kita bisa menjual ikan tersebut. 1, ikannya berkualitas. 2, video ataupun foto ikan yang kita buat juga harus menarik mungkin. Jadi insya Allah pasti ada yang nyangkut. Nah, kalau saya sih waktu awalnya punya strategi, ntar dulu deh jualannya, banyakin follower dulu, banyakin pertemanan kalau di Facebook, banyakin follower kalau di IG gitu. Kalau misalnya sekarang kita punya follower udah 5.000, 10%-nya aja yang ngelihat postingan ikan kita, artinya sekitar 500 gitu yang view gitu. Saya rasa mudah-mudahan ada 10%-nya lagi yang nyangkut gitu kan, termasuk di YouTube. Cuman kita belum terlalu fokus nih. Padahal video-video yang dibikin Kak Andri itu mantep-mantep sih menurut saya. Bagus ya, lebih bagus dari editan saya. Skip. Oke, ini pembahasan terakhir nih. Ya, boleh. Nah, jadi rencana Alisa Beta sendiri ke depannya seperti apa nih untuk dunia cupang pada umumnya dan Alisa Beta pada khususnya nih? Kalau kami Alisa Beta di sini, saya sebagai owner, terus ada Om Rizky di sini yang ikut di tim kami. Itu kalau secara Alisa Betanya sendiri ya, yang jelas kita pengennya hobi ini menghasilkan dan bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat bagi kita, juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Mungkin boleh ya kita share juga ya. Kami setiap penjualan ikan, berapapun harga ikan yang kita jual, 10% langsung kita donasikan. Wah, jadi itu kita ambil berkahnya Bang Robi. Yang penting nanti mudah-mudahan mengalir lah rezekinya. Jadi kami langsung potong 10%,
mau kasih ke anak yatim. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berdonasi sekalian ingin belanja ikan bisa menghubungi Kak Andri melalui apa nih Kak? Facebooknya apa, Instagramnya apa nanti nih? Bantu dituliskan di Bisa, bawah. bisa. Kita ada bisa hubungin via WA atau telepon di 0821 7676 7888. Oke. Di Facebooknya ada Alisa Beta biasa, kemudian kalau di Instagram Alisa_Beta. Di YouTube-nya ada Alisa Beta TV, cuman masih belum fokus kita garap, nanti kami belajar dulu sama Abang Bronx. Nah, jadi itu kan harapan untuk di Alisa Beta nih. Kalau untuk percupangan di Indonesia nih, apakah pengennya hobi cupang itu nggak musiman atau gimana gitu? Ya, hampir dari setiap hobi itu kan biasanya ada peaknya, ada dia kondisi ketika dia rame, ada kondisi dia rendah. Tapi yakinlah, yang penting hobi ini gini loh. Kalau hobi itu biasanya laku nggak laku, ya tuh ikan tetap dia rawat. Benar. Sama misal kita ada ngerawat kura-kura nih, kita sebenarnya ya karena kita hobi aja kita rawat gitu. Ada kemudian perkara ada orang yang mau beli, itu bagian dari bonusnya gitu kan. Artinya yang penting kita tetap hobi ini benar-benar kita lakoni sepenuh hati lah. Kalau kata teman saya itu, rawat ikanmu sepenuh hati. Ikan itu pilihan bukan paksaan gitu kan. Kemudian ikan cupang mendunia. Kenapa? Karena sekarang ini kalau 2020 ini saya rasa benar-benar kita ya sesama pemain di ikan cupang ini benar-benar lagi ngerasain nikmatnya gitu. Artinya benar-benar lagi rame gitu. Bahkan ya maaf, banyak teman-teman yang tadinya main misalnya di Kicau gitu, karena pandemi dia cupang iya, prospek gitu ya. Akhirnya main juga nih. Jadi semakin dan ingat, semakin banyak pemain cupang, kita jangan ngerasa semakin banyak saingan, karena ini adalah semakin banyak Penebar virus cupang sebenarnya gitu ya. Kita bisa saling berbagi. Nah, kalau untuk harapan di Indonesia, ya kita terus terang ya Bang Robi, kita kan breeder dari daerah gitu kan. Kalau breeder-breeder di kota besar udah banyak gitu kan, dan rata-rata semua welcome, dari Medan, dari Jakarta gitu, semua welcome. Bahkan kalau Bang Robi mau tahu, kemarin kita ngadakan kontes yang di Lubuk Linggau, itu seperti Bang Diwai, Bang Mirza, sampai Irfan Hakim, itu semua promote secara free. Wah, jadi saya pikir bayar loh. Enggak, jadi mereka benar-benar murni bantu. Wah. Jadi alhamdulillah. Nah, cuman memang kemarin karena ada acara kita itu bentrok juga sama teman-teman yang lain ngadakan acara, jadi terbagi. Kalau misalnya kita ngadakan event kemudian pas waktunya nggak bentrok sama yang lain, saya rasa bisa lebih banyak lagi sih entry ikan ataupun peserta. Oke, nah tadi sebenarnya mau closing, cuma saya terpikir satu pertanyaan terakhir nih. Siap, boleh. Nah, ngomong-ngomong event Hakim kan, nah jadi ada nggak dampak langsung ke petani lokal nih? Kalau banyak artis yang sekarang udah terjun ke percupangan nih, contohnya Mbak Imwo, kasus 19 detik bukan ya, maksudnya Gisel gitu ya. Nah, termasuk Irfan Hakim yang akhir-akhir ini lagi sering banget posting cupang nih. Nah, itu gimana nih? Ada nggak dampaknya gitu ke petani daerah seperti kita nih? Sangat Bang Robi. Jadi dengan adanya seperti itu, kita sekarang tuh malah melihat untuk Lubuk Linggau ya Ki ya, itu makin banyak. Kita di LBC juga membernya semakin banyak bertambah di komunitas. Baik itu yang pemula atau yang pemain lama terus main lagi gitu kan. Jadi dengan di endorse oleh artis-artis, ya tentunya ya wajar sih. Akhirnya orang juga semakin banyak yang suka. Nah, dengan ada di endorse oleh artis itu juga Bang Robi membuat orang-orang semakin berlomba-lomba untuk menghasilkan ikan cupang yang berkualitas. Karena seiring kualitas ikannya tambah baik, tentunya harga pun semakin meroket. Gitu, Bang. Oke, mantap. Nah, aduh, jadi satu lagi ya terakhir ya, karena memang semangat banget. Kalau saya lagi tanya jawab tuh memang semangat banget gitu ya. Jadi, nah gimana kalau Kak Andri sendiri kan dia fokusnya di quality nih. Nah, ada pengaruh nggak sih bagi pedagang ikan botolan yang di pinggir-pinggir jalan? Kayaknya baru beberapa bulan ini lagi marak banget tuh ya, kayak di depan Kompi, di deretan
mau ke Merasi gitu Ya, ya, udah ya. banyak banget nih yang cupang botolan gitu ya. Nggak apa-apa, justru itu semakin bagus. Kemarin itu di Lubuk Linggau ini kita tuh kan ada teman-teman yang biasa jualan ikan cendolan, kita bilangnya iya, itu juga iya. ikut gabung di LBC. Nggak apa-apa, malah kita support bang. Jadi kalau mereka mau yang sortiran gitu kan, yang sisa-sisa sortiran bisa kita bantu ke mereka. Malah Ya, simbiosis mutualisme benar, gitu ya. dengan harga yang berbeda tentunya. Dan lagi di kami ini kita teman-teman tuh juga kita arahkan untuk ayo kita jangan hanya istilahnya berjualan secara offline. Nah, kenapa? Kalau kita jualan secara offline itu Bang Robi kebanyakan ujung-ujungnya nanti benturan. Baik benturan harga, baik nanti yang biasalah. Ya, Akhirnya membuat kita nggak solid. Jadi hampir semua teman-teman di LBC itu kami arahkan untuk ayo belajar lelang live, belajar posting, belajar foto ikan. Jadi pangsa pasar kita itu bukan hanya nasional tapi internasional. Artinya dengan media sosial, dengan kita iklan, dengan kita posting video foto ikan kita di media sosial ini tadi, itu sehingga market kita itu tidak terbatas. Gitu. Oke. Lucu, Ya. kadang gini, kadang orang dari luar negeri itu beli ikan ke kita, ternyata dia juga pernah beli ikan ke Bang Robi gitu kan. Oh. Nah tapi Bang Robi juga nggak kemudian marah sama saya, atau kita pemasarannya lewat media sosial, saya nggak ngerebut pembelinya Bang Robi, begitu juga sebaliknya gitu kan. Jadi kadang lucu, aneh-aneh. Bisa muter-muter tuh. Muter ya. Iya. Oke. Nah, sebenarnya masih banyak pertanyaan nih. Cuman berhubung waktu, kita pengen lihat-lihat nih koleksi ikannya nih. Ada ikan apa aja yang dipajang nih? Boleh, ya. Jadi bisa ya. Ya. Cari contoh ya. Ini contoh, saya ada contoh ikan, ini ikan multicolor yang baru kita angkat. Ini kurang lebih usia berapa bulan deh? 2,5-3 bulanan ya. 2,5-3 bulanan. Ini multicolor. Nah ini bang. Nah kita coba angkat. Nah ini ada multicolor masking. Tuh produk kita sendiri nih. Nah, Wah, mantap nih. biasanya Bang Robi kalau udah ngeblok gini, apalagi ditambah dia masking itu istilahnya topeng gitu kan. Ya. Nah, Itu bisa lebih pedas tuh. tembus berapa itu? Jadi malu. Nggak apa-apa, ini kan sekedar sharing gitu Iya. kan. Kalau harga sih kalau di Alisabeta ini variatif sih, Iya. tergantung dari kualitas ikan. Saya pernah jual sampai 10 juta. 10 juta satu ekor. Iya. Wow, ya. Iya. Fantastis ya. Ya, Jadi ya tapi ada yang lebih kan dari kita kan. Kemarin Ya. kan viral tuh kan, viral, rame juga. Tapi memang ikannya juga bagus. Jadi kita jangan sekedar jualan ikan, tapi jualan kualitas bang. oh ya. Seperti apa nih yang bisa tembus setinggi itu nih? Saya mau celik satu. Jadi, nah ini jenis half moon. Ini gini bang, kalau half moon dia kita jangan buka semua. Oh gitu Kita ya. buka setengah aja. Karena apa? Kita jaga dorsal atasnya biar nggak nekuk. Nah gitu. Oh ada teori-teorinya juga ya. Ya banyak belajar juga. Nah jadi terus kayak gini, ini kan awalnya best girl, tapi kita jangan kemudian nggak mood untuk pelihara dia gitu kan. Oh. Nah, tau-taunya ini udah timbul totol nanti bisa jadi vampir kalau kata orang-orang bang. Nah kalau udah gitu udah beda lagi tuh gitu kan. Nah ini ada red dragon, ada lion hellboy, terus ya ini plakat ya, nanti kita lihat yang lain. Giant main nggak nih? Giant kita main, cuman sekarang stok lagi sedikit bang. Saya belum nge-breed lagi yang Giant. Nah, saya masih penasaran nih, yang bisa tembus di nominal itu yang seperti apa nih? Yang Contohnya aja nih. Yang lagi rame bang nih, lihat bang. Tuh, coba di zoom. Kelihatan nggak ya? Kenapa itu jadi bahanan yang bisa berkualitas? Sekarang kan lagi rame avatar tuh. Oh, Nah, ya. Ini dia avatar, terus dia ada vampirnya juga. Tuh. Ini nemu di botolan bang. Pas Wah. lihat dari botolan, waduh, udah. Tuh kecilnya aja tuh kayaknya udah
Udah pedas ya? ngomong angka jadi malu dah. Nah, sambil biar olahraga ikan. Sip. Ada di sini dari rak ini kita pindah ke sini. Kalau dia jadi gini dia jadinya marble atau panda. Oh. Gini nih. Oh iya. Tuh. Nah, yang ini agak clean ya. Oh Clean iya. body ya gitu. Ini udah bocor juga, tapi nggak apa-apa. Asal kita tahu line-nya indukannya bagus, yakin aja nanti pasti akan dapet yang hasilnya bagus ya, Ki ya. Gitu. Terus lanjut lagi. Saya penasaran yang di sini nih, apa nih? Oh iya. Ini media kita untuk ngebreed, Bang. Jadi ini kita ngebreed beberapa, ini ada 7 pasang ya, Ki ya. Oh, ini lagi di breed ya? Ya, ini boleh Oke. lihat. Ini saya ngebreed ini HM, Bang. HM. Ini mana tuh? Kelihatan nggak, Bang? Anak. Wah, Tuh. Nah, ini. kecil aja medianya udah bisa ya untuk ngebreed ya? Ya bisa, Bang. Ini Oh. kalau kami biasanya dari sini setelah agak besar nanti dia masuk ke lubukan. Lubukan. Ke lubukan ini atau bisa juga lubukan yang besar ini. Setelah dia mulai umurnya 2 bulan, 2,5 bulan, nanti kita mulai sortir. Wah, yang udah mulai keluar warnanya kita masukin ke botolan. Ke botolan ini juga ini, Bang. Nanti ini juga nih kayak gini, Bang. Ini kalau udah mulai, nah ini. Tuh, ini kan masuknya dia mamba, black mamba. Udah mulai bagus, nanti kita pindahkan ke showroom. Artinya maksudnya ke etalase, Bang, ke Iya. toples. Display ya? Ke display, benar. Ya, gitu. Jadi banyak kan nih cerita nih. Iya. Nah, Nah, ini ada Bang siapa? Rizky. Oh, Bang Rizky. Nah, jadi Bang Rizky ini di Alisa Beta jobnya apa nih? Jobnya ya saya hanya sekedar membantu-bantu. Kelas, segala macam bersih-bersih, kasih makan. Karena bos sekarang sering sibuk kan, membersihkan, jadi saya yang bantu. Jadi tim Alisa Beta lah gitu Ya, ya. kembali Alisa Beta. Nah, jadi mengenai ya ini kan berhubung Bang Rizky kan jobnya bagian dalam internalnya gitu lah ya. Jadi saya penasaran kalau kayak di soliter seperti ini itu berapa hari sekali dibersihkan? Minimal 5 hari kalau lebih cepat, kalau lebih lamanya maksimalnya 7 hari. 7 harus itu. Kalau lebih dari itu sering sakit. Oh, sering sakit ya. Berpengaruh juga ya. Ya, berpengaruh juga. Jadi walaupun dia masih tetap bening seperti ini, tetap harus diganti. Harus. ya. Karena cuaca sekarang kan. Oh gitu ya. Nah, kalau water change itu dia 100% atau 30% atau gimana nih kalau di cupang nih? Seluruh 100% diganti. 100% ya. Nah, jadi kalau 100% kan kita harus banyak persiapan nih sebenarnya ya. Iya. Dari ketapangnya ya, garamnya itu. Nah, ketapangnya sendiri itu kita fresh taro atau diolah dulu atau gimana nih? Ya kita ambil dari pohonnya ya kan, kita olah dulu itu kan. Setelah diolah sudah siap pakai ya kita taruh aja sini, langsung ditaruh aja. Oh gitu ya. Ya, Soalnya olah dulu. soalnya kan yang saya tahu kalau ketapang kalau tidak diolah kan dia mengeluarkan minyak gitu ya. Ya ada minyaknya, itu pengaruh juga sama ikan. Juga pengaruh juga sama ketapang muda sama ketapang tua. Oh gitu ya. Lebih bagus ketapang tua. Ketapang muda walaupun diolah masih ada minyak. Oh gitu ya. Jadi di Lubuk Linggau sendiri ada nggak pohon ketapang? Banyak. Oh banyak ya. Oh banyak. Jadi saya aja yang nggak tahu ya. Nah jadi mitosnya gitu ya, ketapang laut lebih bagus daripada ketapang darat, benar nggak? Benar sih katanya, tapi kalau kita jauh dari laut ya kita Pakai apa ketapang yang ya. ada dulu ya. Oke. Yang lebih bagus kualitasnya. Nah, terima kasih udah bincang-bincang seputar internal yang di Alisa Beta ya. Semoga Alisa Beta makin sukses ya. Amin, amin. Dibantu dengan tim Bang Rizky ya. Ya. Oke, terima kasih. Nah, Kak Andri,
Siap. Kayaknya saya ada tertuju ke depan ini. Nah ini depan Ya. ini kayaknya ada sesuatu yang di percupangan juga gitu. Ya. Kalau boleh tahu tempat apa kak depannya? Ya, jadi ini yang di depan ini memang adalah pengembangan dari farm Alisabeta. Oh. Jadi karena ikan kita semakin banyak, tentunya kita harus memiliki stok pakan. Oh iya benar Jadi di benar sana benar. kita ada kultur kutir, kemudian ada beberapa kolam untuk pembesaran. Oh ya, boleh kita lihat? Boleh, Oh ayo, ya, let's go. silakan. Ya. Kayaknya nggak cuma cupang ini kak ya? Apa tuh? Oh, Ini- ini bibit sawit. Oh ini sawit. Kantongnya ya? Karena kita juga petani, Pak. Oh iya iya. Contoh saja. Robi ya. Kak? Kopi, ya. Nah kita lihat dulu nih. Ya, ini Bang Robi, ini untuk kolam pembesaran ada 8 kolam. 8 kolam. Tapi khusus yang 2 kolam di sana kita lagi kultur jentik nyamuk. Oh, encuk ya? Ya, encuk. Wah. Jadi kemarin kita ada sharing sama temen yang di Marinin. Terus kita lihat ada mereka cara kulturnya begini gitu, dan saya juga pernah lihat di YouTube-nya juga. Jadi pakai tempe. Oh gitu ya? Pakai tempe. Itu kita baru 2 hari, biasanya nanti katanya ya 3 hari atau berapa udah bisa. Nah, ini untuk kolam pembesarannya. Kemudian ini punya kita semua sampai ke sana. Saya Wow. ada beberapa mimpi, mudah-mudahan Wah. bisa betapa Oke bisa oke nama oke. banyak. Oke oke oke. Karena banyak juga ya itu. Ya, Saya lihat di YouTube, youtuber cupang itu Ah. mereka itu kayaknya kalau ditekuni dan diseriusin benar. menghasilkan juga kak ya? Benar sekali Bang Robi. Karena apalagi di masa pandemi ini orang lebih sering di rumah, jadi lebih sering ya rawat, lihat-lihat hewan peliharaan. Jadi banyak juga yang larinya ke ikan cupang. Ikan cupang ya. Ini ada 4 kolam. Ini kolamnya 1 kali 2 meter. Ini Bang Robi. Ini kami kultur kutir. Foto putih Nah, ya. saya juga lihat belajarnya dari teman-teman juga di YouTube. Jadi ini pakai kotoran burung puyuh. Oh burung puyuh. Nah, jadi ini kita lagi ada yang dikuras, diisi kembali. Ini nggak kelihatan kutirnya, cuman nanti kalau agak malam nah ini udah mulai kelihatan. Udah seperti jentik-jentik. Oh iya. Seperti apa? Airnya bergerak gitu. Ini untuk kutir. Jadi, Tapi saya kan dulu sempet nih main di ikan Iya, ya. iya, tahu. Ya, jadi Pemain. mantan lah, tapi Iya, nggak tahu ya. iya. Tapi kalau saya kan dulu kayaknya di Gapi nih. 3 pi ya, benar. Nah jadi Gapi ini kalau makanan hidup itu dia memang sangat bagus. Cuman penyakitnya itu luar biasa kalau dari pakan alami. Nah itu apakah terjadi di cupang juga? Di cupang juga. Jadi sebenarnya sama sih di semua ikan ya. Kalau saya lihat ada bilang pakan hidup bagus, ada bilang pakan yang racikan yang bagus. Tapi di balik itu semua sebenarnya kita cuma satu aja. Kan saya juga banyak tanya sama teman-teman. Ada juga ilmu dari juri juga menyampaikan yang penting higienisnya. Ya, Maksudnya gini. benar ya. Kalau misalnya kita ambil encu, kadang kan kita langsung serok. Ya. Dari parit, dari mana kita cari kan, kemudian kutir juga sama. Kalau itu tanpa kita sortir, istilahnya kita nggak bersihkan dulu, nah biasanya itu ngandung penyakit. Iya. Terutama misalnya casut, cacing sutranya gemuk, ternyata di dalamnya ngandung bakteri. Nah itu biasanya sisik nanas, Oh, gitu atau ada yang patah pinggang Kalau dan di lain-lain. kutir sendiri menemukan kutu jet nggak? Iya, jadi kutu jet itu pertanda kalau airnya kita itu udah rusak. Oh gitu. Atau dia terlalu kotor. Karena kutir juga kalah dia sama kutu jet. Maksudnya gini, kutu jet itu kan lebih lincah, lebih ini. Kalau kutirnya udah mulai berkurang, banyak kutu jet udah kita harus segera bersihkan. Iya. Karena kutu jet itu kalau untuk ikan cupang yang dewasa mungkin dia kuat yang makannya gitu. Tapi kalau burayat, anakan udah biasanya langsung sakit tuh. Apalagi Gapi itu selesai. deh. Selesai, nah, selesai, itu ya. bener Bang Robi. Nah terus kita kan lihat nih kolam kutu airnya nih. Ya. Nah kalau setahu saya kolam kutir itu kayaknya
sebenarnya butuh tempat yang luas nih. Iya. Karena semakin kecil tempat, dia itu Betul. keefektivitasnya lebih singkat gitu ya. Betul. Misalnya kita tempat lebih lama kan dia bisa masa panennya bisa 2 minggu, 1 bulan Betul, gitu kan. betul. Makanya ini kita ngakalinya, ini kolam kan 1 kali 2 meter. Jadi saya bikin 4 kolaman. Jadi dalam tiap hari nggak kita panen semua. Jadi panen bergilir pertama ya? ya kolam 1. Jadi sudah dipanen biarin, kita besok pindah ke kolam 2. Ada satu lagi sih, yang penting itu memang selain tempatnya juga harus luas, itu dia kita hindari dia langsung kena air hujan. Makanya kita pakai seperti ini. Jadi matahari tetap bisa masuk, tapi air hujan nggak kena. Karena putir kalau udah kena air hujan, dia kalahan sih. Biasanya dia habis. Nah itu gitu. yang baru saya tahu juga sih. Iya. Wah, oke. Gitu. Mantap. Iya. Ya, jadi kita udah bincang-bincang banyak sekali bersama Kak Andri, tadi juga ada Kak Rizky. Nah, jadi di Alisa Beta sendiri itu fokusnya farm cupang ya. Nah, jadi kita kalau itulah yang saya sangat suka gitu ya. Kenapa? Karena memang tidak sedikit breeder cupang, seller cupang, tapi dia menyisihkan gitu ya sebagian dari penghasilannya untuk teman-teman kita yang membutuhkan gitu ya. Nah, jadi harapan saya juga bagi teman-teman yang pengen melihara cupang dan ingin berdonasi bisa juga langsung menghubungi Alisa Beta Farm ya. Oke. Nah, jadi mungkin sampai di sini kita bincang-bincang sama Kak Andri. Mungkin lain kali masih banyak ya sebenarnya pembahasan kita di dunia cupang itu masih banyak gitu ya. Seperti tadi kita ada senggol aturan-aturan dari kontes segala macam, itu masih banyak sekali ya. Kriteria ikan kontes segala macam. Jadi cupang itu banyak banget yang mau dibahas ya. Cuman keterbatasan waktu, jadi kita perkenalan dulu cupang dan Alisa Beta. Masih ada episode selanjutnya. Masih ada episode selanjutnya gitu. Ya. Nah, sekali lagi kalau misalnya mau order di Alisa Beta nih melalui apa tadi Kak? Siap, kita bisa hubungi HP kita atau WhatsApp di 0821 7676 7888 atau bisa melalui Messenger di Facebook juga bisa, di Facebooknya Alisa Beta, dan juga kami sering posting juga di Instagram yaitu Alisa_Beta, huruf kecil semua. Gitu. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Alisa Beta TV ya. Nah, mungkin selepas ini bakal fokus ke YouTube juga gitu. Nanti Om Rizky yang bikin. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Tunggu di vlog-vlog selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.